Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 7 bulan 12 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Baik, teman-teman yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu dan sementara ketika teman-teman ngebaca, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang sering melakukan komentar, yang nge-like ataupun nge-share video-video saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Yang telah memberikan super tank juga luar biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, dikembalikan kepada teman-teman 10 kali lipat. Baik, langsung aja teman-teman. Karena teman-teman kita itu kadang-kadang pengennya langsung-langsung aja gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan komentar untuk membahas saham punya teman-teman, mungkin teman-teman bisa perhatikan dari mulai nomor satu ya, bagian satu di sini nih, tanggal 6 ya. Ini tanggal 6 itu updatean paling terbaru ya di hari Jumat malam. Nomor 2 juga masih di Jumat malam, dan ini 3, 4, 5. Nah, ini adalah updatean untuk hari Sabtunya ya. Dan sekarang juga untuk hari Sabtu juga ya. Nah, perhatikan teman-teman, mungkin emiten-emiten yang sudah dibahas mungkin nanti teman-teman bisa diperhatikan dulu baru berkomentar ya, biar adil dan bijaksana. Jadi yang udah dibahas tolong teman-teman nanti diperhatikan dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ya, kita ada emiten apa nih? JIHD muncul terus. Ini JIHD kenapa muncul terus? JIHD itu sudah waktu saya bilang apa ya? Sini ya. JIHD ini udah, kalau nggak salah udah tinggi deh teman-teman deh. Nah, udah tinggi teman-teman, sudah mencapai harga puncaknya. Perhatikan untuk 10 tahun. Nah, udah mencapai harga tertingginya kemarin teman. Jadi tetap harus hati-hati ya. Sekarang harganya 1.900, artinya lagi di tengah, masih mahal teman-teman ya. Walaupun ini menuju ke atas, tapi tetap harus hati-hati karena saya tidak punya tahanan di sebelah kirinya. Artinya terserah bandar. Nah, saya informasikan aja bahwa per hari kemarin tanggal Jumat itu bahwa si bandar lokal ada akumulasi sedikit ya. Nih, ada akumulasi sedikit ya. Tapi kalau teman-teman mau scalpingan silahkan gitu. Cuman untuk swing lebih baik teman-teman jaga porto teman-teman ya. Karena ini tinggal udah naik di sini itu udah tertinggi teman-teman 2.700 itu ya. Oh, ini udah yang ambil untuk tanggal 6 deh. Tanggal 6 Desember siapa yang banyak ngambil, maka teman-teman harus hati-hati ya ketika menemukan emiten yang sangat tinggi seperti ini. Lebih baik teman-teman urungkan niat nih. Teman-teman kita lah yang ngambil sampai 36,9 miliar. Sedangkan di sininya terdeteksi di sini si bandar lokal itu jualan dan ada pengambilan sedikit ya. Jadi tetap harus hati-hati teman-teman ya kalau sudah ngambil seperti ini. Oh, 2023 ini. sorry 2024 ya. Nah, 2024 Desembernya di tanggal 6 ya. Sorry. Nih teman-teman sama ya. Jadi teman-teman kita lah yang memimpin di sini, maka harus hati-hati. Kakak sudah mulai masuk juga, kakak lumayan, pada lumayan, LG lumayan, cuman yang memimpin teman-teman kita. Dan dari Foreign sudah keluar teman-teman. Saya pikir lebih baik teman-teman, kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri saya tidak pernah mengambil resiko untuk ngambil yang sudah tinggi seperti ini. Karena kelihatan jelas di sini naiknya sudah sekitar 686%. Bayangin aja teman-teman, itu kenaikan yang luar biasa teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman nanti kalau suka dengan emitennya tunggu aja. Ini kan jangka panjangnya bagus teman-teman, lihat tuh ya. Ada kemungkinan nanti di up lagi. Nanti kalau teman-teman udah naik nyangkut di sini, ketika turun ke bawah perhatikan teman-teman menunggunya bisa sampai dari tahun 2000 berapa nih? 2017 di up itu tahun 2024. Bisa teman-teman bayangkan teman-teman nyangkut di harga sekian gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman ngambil lebih baik ngambil di harga murahnya aja teman-teman ya. Ini tidak pernah dijual di harga murah untuk 10 tahunan. Coba untuk 5 tahunan juga tidak pernah di harga paling murahnya. Untuk 3 tahunan tidak pernah, 1 tahunan. Nah, ini tidak pernah di harga termurah. Rata-rata dia di harga agak sedikit murah ya. Di angka 297. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil di situ aja teman-teman. Dan teman-teman lebih baik melakukan tunggu untuk cuan daripada teman-teman tunggu untuk kejemput ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Karena bandar lokal dan Foreign sekarang lagi jualan secara masif, cuma bandar lokal doang yang sedikit ada pembelian ya. Nah, sini juga cuma kalau untuk Foreignnya masih ada pembuangan, lebih banyak yang ngebuang daripada yang ngebelinya. Tapi si AK sama si BW sudah masuk ya teman-teman. Kalau yang suka di harga yang tinggi ya silahkan aja. Cuman risikonya teman-teman lebih baik jadi scalpingan aja ya. Jadi scalpingan aja. Kalau sudah naik udah cuan bungkus gitu aja. Jangan di swing
nanti naik lagi, jadi ke bawah terus nantinya, jadi ke bawah terus gitu ya. Jangan sampai seperti itu saran dari saya. Oke teman-teman, ada BRMS. Ini BRMS. Kalau yang teman-teman kalau yang punya saham di bawah ya silahkan aja gitu, itu mah tunggu aja teman-teman sampai BRMS. BRMS 1 tahunan lagi di posisi mahal. Kita cek untuk 10 tahunan bagaimana posisinya. Ini lagi posisi mahalnya teman-teman ya. Kemarin harga tertinggi selama 10 tahun di 495. Mungkin mau ke arah 553 sampai saya, tapi ini menuju ke bawah teman-teman. Gimana dong ini? Lagi menuju ke bawah dan saya juga tidak membawa garis di atas, artinya saya pikir sih lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja ya. Karena kecenderungan ke bawahnya ada ini. Ini kemarin puncak tertingginya hanya di 295, sekarang agak lumayan tinggi di 493 ya. Nanti kalau teman-teman mau sih upayakan di sini tengah aja di 347, siapa tahu dikasih 347. Mungkin ada pantulan di sini ya. Kalau tidak ada pantulan ya agak murah dikit aja. Nanti mungkin teman-teman bisa ngambil mungkin setengahnya daripada harga teratasnya di angka sekarang. Dan mungkin kalau udah turun teman-teman nanti angka sekarang lah menjadi targetnya nanti. Ini soalnya MA10-nya masih berada di atas candle ya. Jadi sudah lumayan tinggi juga, sama jangan sampai teman-teman ini sudah tinggi banget ya. Udah 200%. Resikonya tinggi teman-teman kalau yang sudah 200% seperti itu ya. 3 tahunan coba lihat. Nah teman-teman kalau mau teman-teman upayakan harga di murahnya aja di angka 193, dan dia sering di harga termurahnya sampai ke 114. Jadi kesempatan ke bawahnya itu ada teman. Lebih baik teman ngambil di bawah aja nanti di harga murahnya di 138 gitu. Kalau 138 itu sering melewati itu. Cuman kalau untuk ke bawah mungkin hanya beberapa tahun sekali. 112-nya hanya 1 kali, mungkin di bawah juga hanya 2 kali ini. Jadi mungkin standarnya itu di angka 138 140 lah. Itu mungkin menjadi bisa bertanda bisa ke atas teman-teman, karena lumayan juga kalau teman-teman punya di harga 130-an bisa naik ke angka 1220, kalau enggak ke angka 257 teman-teman ya. Itulah standarnya si BRMS ini. Kalau sekarang tinggi biarin aja tinggi teman-teman, lebih baik teman-teman istilahnya hindarilah emiten yang sudah tinggi seperti ini. Mau ke langit masih silahkan aja gitu kan, cuman teman-teman tetap harus hati-hati ya. Walaupun di sini terlihat jelas si bandar lokal terus akumulasi, tapi di sini terlihat jelas juga 2 hari ini ada pembuangan. Dia pengambilan lebih banyak, cuman pembuangan juga sudah mulai dari dibuang. Dan si MA10-nya juga sudah mulai di atas candle. Bandar lokal kemarin jualnya sangat masif di harga tertingginya, dia juga langsung jualan lagi. Perhatikan, ada pengambilan, ada penjualan lebih tinggi, pengambilan, jual lagi, pengambil, jual lagi, jualnya lebih banyak. Ngambil 1 kali 2 hari jualan, cuma ada sedikit, masih ada sedikit sisa-sisa mungkin si bandar si bandar Poren. Mungkin sedikit-sedikitnya ini tinggal untungnya aja, tinggal menjaga aja ya. Tetapi teman-teman kalau dia tidak jeblos area sini teman-teman ya. Area berapa nih? 394 ya, kemungkinan dia akan ke atas, ada kemungkinannya teman-teman. Saya pikir sih lebih baik teman-teman ini bisa ke angka sini teman-teman. Cuma saya tidak mau ngasih garis ya. Biarkan aja lah dia kalau mau naik aja, karena ini sudah tertingginya di sini. Saya lebih baik teman-teman urungkan nanti kalau teman-teman istilahnya mau ngambil lagi di bawah lagi, soal standar harganya itu untuk kuarter 2-nya ya cuma 156 186, artinya ini sudah ketinggian ya. Oke, BRMS belum dihitung harga wajarnya ya. BRMS, kalian BRMS deh nanti biar kita tahu berapa sih harga wajar untuk kuarter 3-nya ya. Oke. Sebetulnya untuk BRMS teman-teman ya, saya khawatir aja gitu ya. Kalau teman-teman berani mah silahkan aja gitu ya. Cuman ada di saya saya khawatir. Lanjut ada MD. Ini MD, kenapa MD? MD investor cuma ada 1.000 katanya. Takut ini. Gimana ya saya yang jelasin ya. Ini teman-teman ya, kadang-kadang kenapa mereka takut itu biasanya secara LK katanya bagus, coba cek dulu deh. Ya betul teman-teman, kalau secara LK sekarang sih lagi positif, cuman perhatikan teman-teman sebelumnya dia rugi terus ya. Jadi 1, 2, 3, nah ini 2 tahun 3 tahun enggak. Nah selama 3 tahun teman-teman perhatikan 2021 itu untung hanya 1,07 triliun yang kuartal 4-nya. Nah ini tahun 2020 hanya rugi terus, tahun 2023 juga rugi terus ya.
Nah 2024 sampai kuartal 2 aja rugi. Mungkin baru satu ini doang yang untung gitu kan. Untuk PRS-nya 1,9 murah banget. Untuk TTM-nya untuk EPS juga ada 69. Mungkin kalau saya ngitung kemarin di sini sudah tidak ada untungnya, kalau sekarang masih ada untungnya lumayan gitu ya, 69 perak gitu ya. Mungkin secara RK sekarang bagus, lagi bagus. Perhatikan juga di sini ada cashnya 731 miliar. Terus untuk equity-nya 1,8. Perhatikan DER-nya teman-teman. Perhatikan DER-nya 0,59. Ini adalah batas ambang sudah 0,9 lebih gitu dari hutangnya. Jadi biasanya kalau hutangnya itu 0,5 itu masih mending, tapi kalau 0,5 itu artinya udah lebih daripada ekuitasnya. Teman perhatikan untuk ekuitasnya 1,8, hutangnya 1,056. Artinya hampir setengahnya, hutang itu hampir setengahnya daripada ekuitasnya. Ekuitas. Untuk dari seperti itu teman-teman. Jadi mungkin agak lumayan, hutangnya agak lumayan. Nah, untuk ROE-nya tahun ini bagus 12,94%, artinya 2,94% lebih bagus ya. Nah, seperti teman-teman, mungkin teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Ini soalnya untuk EPS aja kuartal 2-nya kan negatif, cuma kuartal 3-nya yang positif ya. Untuk revenue juga perhatikan teman-teman, 38 ke 86 nya ini menjadi janggal teman-teman. Kalau sudah 86 ini menjadi janggal, kenapa bisa besar seperti ini sampai berapa ratus persen gitu kan. Abang ngejual aset atau tidak gitu kan. Karena rata-rata semuanya puluhan miliar aja gitu kan. Ya puluhan miliar, perhatikan ada yang ratusan miliar nggak di sini nih ya, tuh tidak ada yang ratusan miliar. Saya hati-hati, hati-hati teman-teman ya. Secara LK emang bagus, cuman ini 866 miliar dari mana gitu kan. Cek deh teman-teman untuk pendapatan ini dari mana ini, apakah dari jual apa takutnya seperti, soalnya standarnya itu 40, 45, 44. Kalau dia cenderungnya revenue contohnya di 25, 44 kan bagus nih, nanti 44 ke 50. Nah, itu bertahap kan naik. Ini langsung pang aja, ini seperti dapat durian jatuh gitu ya. Semua buahnya dipangkas habis gitu ya. Dan mungkin curiganya dari situ teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu untuk LK-nya. Makanya mungkin kalau segini mah tidak sepi teman-teman ya. Segini tidak sepi teman-teman. Ini masih normal ini, masih normal. Juga kenaikan saja menarikkan ke angka berapa nih? 161 ya CMD ini. Belum tersentuh, yang juga ada istilahnya ada kenaikan. Nah, kalau lukisan makar kan tergambar di sini, mau ke LK-nya seperti apapun tergambar di sini teman-teman ya. Ini batas bawah yang saya batasin sudah ketembus ya, tapi belum ketembus ke bawah, artinya belum saya hapus, saya biarin aja. Nah, itu di sini teman, di sini sudah terlampaui, artinya garis yang saya gariskan untuk kenaikannya sudah terlampaui ya. Tinggal satu lagi garis kenaikan di angka 161-nya untuk MD ini ya. Nah, ini juga sudah mulai terlihat ada si kepala merah teman-teman. Di suatu saat dia akan kesini lagi. Jadi penurunan ini walaupun ada pembuangan dari Bandar Lokal dan Poren, cenderung ini nanti kedepannya akan kenaikan. Si Bandar Poren sudah mulai, si Bandar Lokal sudah keluar, dan Poren juga kemarin setelah naikin langsung keluar. Artinya ini lagi dibuang semuanya sama Bandar Poren dan Lokal. Maka teman-teman hati-hati, karena sejarahnya itu seperti ini teman-teman. Ketika ada kenaikan sekali, bang, dia langsung didatarkan kembali. Kenaikan, bang, didatarkan, bang. Kalau istri kan ketika ada si kepala merah nongol, mudah-mudahan sini bisa diangkat ke atas ya, walaupun ada pembuangan. Cuman mudah-mudahan besok mungkin ada kenaikannya ya, mudah-mudahan. Karena si Bandar Lokal sudah sepertinya mau habis teman-teman, barangnya masih ada di sini. Harga masih ada di sini, artinya dia juga harus sebagai bandar ya harus ngelola dengan baik dong harganya gitu kan. Nah, untuk Bandar Poren mungkin sudah sama udah mulai habis gitu ya. Tadi pengambilan sini udah mulai habis. Kita cek dulu deh untuk ukurannya berapa sih ini tanggal 4 ya. Kita lihat tanggal 4 Desember. Nah, ada tinggal 2000 lagi, coba lihat untuk digrosskan. CC udah habis teman-teman. CC udah habis meninggalkan si YU ya. YU ada 2000 ya. YU ada 2000, siaka ada saya tinggal dikit lagi, artinya meninggalkan si YU cuma dari 2000 aja ya. Mudah-mudahan si YU bisa melanjutkan keberlanjutan daripada emiten ini dengan cara si CC menggantikan si CC gitu. Kalau nggak si CC harus masuk lagi juga gitu kan. Karena di sini terlihat jelas ada si gap teman-teman, gap kecil yang harus diturunin. Artinya dia harus kesini dulu. Oke, untuk MD seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit walaupun tidak banyak, tapi sedikit kita jelaskan MDLN ya. MDLN
MDLN lagi bagus teman-teman, lagi di garisnya, dan garis yang saya gariskan juga sudah ketembus, artinya saya hapus aja lah ya. Saya kalau nggak ada yang menanyakan nggak saya hapus teman-teman, biar jadi karena yang ada menanyakan aja teman-teman, walaupun saya sering ngecek, biarin aja, kalau teman-teman kita takutnya dari mana sih asalnya gitu. Makanya ketika teman-teman meminta lagi akan saya hapus ketika teman-teman meminta ya. Perhatikan MA10 nya masih berada di atas candle. Maaf, MA10 masih betul masih di atas candle. Dan perhatikan poren teman-teman, poren sudah ngambil terus ya. Perhatikan poren nih, poren sudah ngambil terus, artinya ini lagi diakumulasi sama poren di harga agak bawah dikit ya, bukan di bawah dikit di harga bawahnya lagi diambil sama poren. MDLN ini lagi bagus teman-teman performanya ya, walaupun bandar lokal sedang ngambil terus ngebuang, artinya bandar poren ngambil daripada bandar lokal ya. Perhatikan siapa yang ngambil, CC ya terakhir ya. Kita cek dulu deh dari tanggal 25 November. Sebenarnya siapa sih ngambil itu 25 November. Nah, CC 32.000 dia jual nggak? CC masih bulat teman-teman, untuk tanggal 25 nya sebanyak 32.000, artinya si CC lagi nguasain emiten MDL ini. Kesempatan buat teman-teman ya, kalau yang punya barangnya. Yang nyangkut juga masih ada harapan untuk menjemput, kalau di angka 58 juga masih bisa. Cuman di sini saya belum melihat ya, ke angka sini tidak ada tahanannya, cenderung sini cenderung 64-nya cenderung lurus. Kita kecek akan ke depannya, ke depan, ke atas ya. Nah, ini untuk bandar lokal lagi ngebuang dulu teman. Jadi ini lagi dipungut sama bandar poren dan dijual sama bandar lokal. 52 bisa lah teman-teman, 58 kita cek untuk ke atas. Nah, saya udah menarikkan ke angka 83 sama 93 teman. Nih perhatikan ya, 93 sama 83 nya berarti pernah dicek sama saya untuk kenaikannya itu dengan si kepala merah biasanya. Kalau nggak sih ada gap di situ ya. Jadi kenaikan yang setelah naik baru kita cek lagi lah. Ini kan kita fokus dulu ke angka 58 dulu ya. 58 sama ke angka 56 nya. Kita fokus ke situ dulu teman-teman. Oke, MDLN sangat baik pengutian dari bandar lokal, apalagi CC yang mengut luar biasa. Becap. Becap ini garis yang saya gariskan mulai ngetembus, terus ini juga dalam posisi dia. Nah, teman-teman di sini dia sudah ngasih tahu nih mau ke arah sini nih. Si ekor hijau ya. Jadi si ekor hijau sudah ngasih tahu. Nah, terus bandar lokal cenderung kembali ngejual, bandar poren juga jual sedikit ya, bandar poren ngejual sedikit. Tapi bandar poren masih ada di dalam teman-teman. Perhatikan waktu tanggal 22 November itu si bandar poren ngambil, terus ada pembuangan sedikit ya. Ini mudah-mudahan juga tidak tembus ke angka 57, cenderung pinginnya sih dipantulin ya. Cuman hati-hati teman-teman. Di 50-nya sini, di sini tuh yang saya kasih tahu itu di sini nih. Nah, di sini tuh ada jejak teman. Ini bukan ya? Oh, bukan 50. Bukan ya, ini kita hapus dulu deh. Soalnya ini udah becap itu FCA, lepas daripada FCA nih. Berarti nah di sini 58 bagus teman-teman, 51-nya. 50-nya pas Bang, bagus teman-teman. Tinggal 53-nya udah ke apa namanya, udah ketutup ya. Ya, 55-nya udah ketutup, bagus dah teman-teman ya. Tinggal di sini doang teman-teman. Kalau tadi itu ditandain di 50 karena dia lepas daripada 50 yaitu FCA. Nah, untuk sekarang itu usianya teman-teman, bandar lokal cenderung lagi ngebuang dulu ya. Perhatikan bandar lokal nih ngebuang lumayan teman-teman ya, ngebuangnya ya, sekitar 60.000 lotan. Terus untuk bandar porennya sih dia masih ada teman, bandar porennya kita cek deh ya. Bandar poren dari tanggal 21 November. Nah, kebetulan di sini 21 November. Untuk poren ini siapa? Ada AI ya, ada EP ya. Becap itu kan punya MNC ya. Jadi tenang teman. Kalau udah EP sudah masuk tenang. Ingat, sebuah emiten bila ada bandarnya atau wabil khusus si MNC, suatu saat dia akan kebawahin lagi sebawah-bawahnya, malahan ke FCA, FCA-nya. Tapi ingat, suatu saat dia juga akan mantul ke atas. Itulah ciri-ciri khas yang suka ada bandar ya teman. Jadi teman-teman kalau mau ketahuan MNC udah boleh di bawah aja teman-temannya. Kenapa? Kecenderungan ke atasnya ada, walaupun harus tunggu 1 tahun 2 tahun gitu kan. Cuman kecenderungan di bawah ke atasnya ada. Contoh ini nih. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman beli tahun 2021 tahun, bayangin di bawah ke bawah terus. Tapi lihat ketika kenaikan bisa sampai 300. Kembali aja naik sampai ke 129. Artinya kalau di bawah ke bawah ke 50 biarin aja teman. Cuman akan lama cenderung mendingan teman-teman ketika dewasa contoh punya harga di harga tinggi nih. Ketika teman-teman di bawah ya, ketika di bawah teman-teman lebih baik teman-teman beli di bawah aja kalau suka dengan becap. Kalau mau average udah tunggu di bawah aja.
Ini kan berapa nih? Contohnya ke 57, ya tunggu ke bawah aja. Mudah-mudahan dikasih ke 50. Nanti suatu saat dia akan diangkat kok teman-teman. Tenang aja, perhatikan. Ketika mencapai dasarnya, peng ke atas. Dasarnya peng ke atas, ya. Lihat ya. Ini sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bandarnya ya cenderung bandar dia pingin harga di bawah dong, nggak mungkin dia pingin harga di atas. Kalau jualan baru dia itu pingin di atas. Dan kalau ngejual sadis teman-teman, dia mereka set langsung ke bawahin. Tapi suatu saat dia akan diangkat ke atas. Jadi teman-teman kalau sudah suka dengan becap, lebih baik teman-teman beli di bawah gitu kan. Ke 50 deh. Emang istilahnya nunggu lama, cuman suatu pas diangkat enak banget teman. Peng aja kembali aja sampai berapa persen di sini nih. Oh, nih dari harga gocap aja kembali sampai berapa persen? Sampai 100% ya, 130%. Nah, biasanya dia kalau ngambil, kalau mau naik contohnya udah diturun ke bawah, contoh seperti ini teman-teman. Contoh ini kan lagi di kebawahin ya. Contoh kebawahin, nunggu beberapa lama gitu. Kalau ke atasin udah tunggu sampai 100% aja teman-teman ya. Karena kecenderungan berdasarkan sejarahnya seperti itu. Berdasarkan sejarah itu mau dibawa ke dasar. Apa karena kalau ada bandar seperti itu teman. Kalau bandarnya ada cenderung begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di sini sebenarnya bisa kejemput juga, cuman agak lama dikit. Teman-teman kalau suka dengan emitennya, ini istilahnya kalau ada bandarnya LK-nya nggak LK-nya jelek juga, coba istilahnya pasti diangkat kok teman-teman. Tiap tahun itu pasti diangkat ya. Cuman kemarin ini sini itu apes aja karena ada peraturan baru FCA. Gitu. Karena waktu naik sini kan udah tertinggi banget, artinya dia direndahkin banget, nggak mau ngangkat lagi. Tapi ketika di sini tertinggi, perhatikan dia suka datang. Nah segitu nih. Nah ini juga nih hati-hatinya, kenapa 3 bulan kalau tidak ada transaksi ya karena FCA lagi kan, maka juga mungkin ini kenaikannya juga tidak akan nunggu lama juga, mungkin tidak akan terlalu lama gitu nunggu untuk di up-nya gitu teman-teman. Karena sekarang peraturan baru 3 bulan itu harus di 50-51 atau enggak transaksi lebih daripada 5 juta gitu ya per harinya, rata-ratanya selama 3 bulan. Oke, untuk baca itu jadi masih foreign masih ada di dalam, ada pembukaan tapi sedikit, tapi si bandar lokal lagi jual-jual, dan ini si EP sudah mulai masuk untuk di foreignnya. Lanjut ada PART part. Part ini harga 105 ya. Nah, perhatikan part teman-teman. Ini yang saya gariskan sudah ketembus ya. Udah ketembus ya. Dia ya saya hapus ya. Nih, saya hapus. Oke, saya hapus ya. Nah, ini tanda-tanda penurunannya belum saya hapus karena belum ketembus ya, biarin aja. Nah, sekarang kalau lagi uptrend teman-teman, maka ikutilah ke uptrendannya ya. Perhatikan dari bandar lokal sudah mulai ngambil dari tanggal nih, dari sini nih. Dari tanggal 8 November. 8 November. Lokal. Kita lihat lokal 8 November. Ada DU, LG ya, TP sama MG sama K, ini broker bagus teman-teman yang menguasainnya. Dan per hari kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 8 tanggal 6 ada si PD CCLG. Ini cenderung berarti si LG lah yang memegang kendali, sama si PD sudah mulai masuk. Saya bilang kan PD itu emang sebagian banyak retail juga. Saya juga istilahnya punya gitu di PD. Cuman biasanya 50% daripada brokernya kadang-kadang dia sebagai bandar teman. Jadi banyak bandar yang nemplok di PD teman-teman ya. Biasa seperti itu. Nah teman-teman sudah mulai bagus, sudah mulai ke atas ya, tetap harus curiga lah ketika penurunannya. Nih kalau ke atas curiga aja mungkin ke angka 77. Ini si ekor hijau, tanda-tanda ke bawah. Kalau lagi naik ya nikmatin kenaikannya teman-teman, jangan sampai teman-teman mau turun nih katanya. Takut jangan, kalau sebenarnya ikutin aja kenaikannya. Mas 10 juga udah mulai di bawah candle kan. Nih Mas sudah mulai di bawah candle, artinya mau uptrend, tinggal tunggu saya konfirmasi satu kali lagi. Dan si bandar lokal juga sudah akumulasi, poren juga udah akumulasi per hari kemarin ya, tanggal 6 poren akumulasi nih. Kakak sama CC udah akumulasi. Malahan si poren itu dari sini teman, perhatikan poren. Nah, ada hijaunya yang pekat itu di sini, mulai tinggi tanggal 4 November. Nah, cek aja teman, 4 November. 4 November. Nah, 4 November ada si kakak 1,9 miliar atau 237.000 lot. CC juga 15.000, artinya EU juga ada, cuma sedikit EU. Artinya terus diakumulasi sama bandar, poren juga akumulasi, lokal akumulasi. Artinya secara syarat itu harusnya naik ya. Kenaikannya bisa ke angka 1111 ya untuk menutupi si kepala merah, atau PR-nya teman-teman di sini nih. 103 103 nih. Ini PR-nya teman-teman. Nah, ini PR dia 103 juga ada
Target di sini teman-teman. Nih target saya ya. 4 ini 165. Ini salah satu emiten yang lumayan juga teman-teman kalau udah begini nih, kalau diakumulasi seperti ini ya. Apalagi kalau poren langsung langsung ke atas ya. Mudah-mudahan sifat ini baik ya, bisa ke atas. Cuman tetap harus hati-hati ketika sudah naik suatu saat dia akan ke sini ya. Oke, teman-teman ya, itu harus hati-hati. Kalau lagi naik udah jangan hiraukan ini, biarin aja gitu. Naik aja, ikutin kenaikannya. Nanti suatu saat dia kalau naik, suatu saat dia akan ke sini, biasa seperti itu. Ya kita bikin supportnya terlebih dahulu teman-teman ya. Lanjut ada INPC. INPC katanya kena suspend. Kita lihat dulu kena suspend. Oh iya teman-teman, ini jangan kaget gitu kan kena suspend. Kenapa? Karena dia naiknya sudah ketinggian ya. Kita ukur dulu nih dari sini INPC. Nah, INPC selama 10 tahun sudah kemahalan ya. Teman-teman, bunga di harga atas. Ini harusnya ketika dia kena FCA suspend. Dia kan nanti kena FCA ya teman-teman, kan ini lebih daripada 1 minggu. Nah, biasanya dia harus diturunin dulu nih. Jangan nakal-nakal dulu deh. Nanti suatu saat dia akan ke atas. Ini target-target yang saya targetkan sudah tercapai semua ya. Di sini kita hapus deh ya. Kita hapus biar nggak terlalu banyak garis. Kenapa nggak kehapus? Kenapa nih? Tunggu sebentar ya. Nah, ini semua garis sudah terlampaui teman. Target tanggal 4 21 udah ke garis. Ini terjadinya waktu tanggal berapa nih? Kita 22 November ya. Ini buat buat sejarahnya teman-teman. 22 bulan November 11 24 ya. Kenapa harus di target segitu tercapai? Untuk mengukur teman-teman, untuk mengukur. Nah, ini kita catat di sini teman-teman. Kenapa target keempat malah ini? Tanggal 21. Oh, ini udah ditulis teman-teman, udah ditulis. Jadi ini target keempat sudah tercapai tanggal 21 bulan 11 ya. Udah ditulis berarti. Nah, teman-teman bagaimana sekarang? Nah, teman-teman kalau udah seperti ini harga juga sudah mulai tinggi gitu ya. Ini 10 tahunan harga tertinggi teman-teman. Jadi jangan teman-teman. Nanti biasanya kalau kena FCA seperti ini ya. Nanti suspend kena FCA ya. Setelah suspend kena FCA harusnya dia turunin ke bawah harusnya. Kalau pengen ngikutin bursa, turunin ke bawah biar tidak harusnya begitu. Di tensi ini turunin dulu. Nanti habis tensi diturunin baru teman-teman bisa ngegas lagi ke atas. Biasanya seperti berdasarkan hukum kebiasaan ya, seperti itu. Nah, ini untuk target penurunnya bisa angka sini teman-teman. Nah, 1250 ya, bisa kejar ke situ. Dan perhatikan untuk kemarin terakhir transaksi sebelum di suspend itu di 29 November. Ini karena Poren ada si AK 1,5 miliar. Gak mungkin si AK kan istilahnya jualan, tidak mau jualan pasti jualan lah gitu kan. Bandar lokal juga sudah ngambil udah sejauh-jauh hari teman-teman, dari tanggal 22 Oktober nih. Bandar lokal. Jadi cenderung ke atasnya ada, cuman ini karena FC ini udah ngebat banget min kasus berapa hal ini. Ini juga di suspend kan? Karena udah kenaikan udah tinggi ya. Peraturan baru kan begitu teman-teman. Kenaikan berapa persen karena suspend juga sama nih. Ini karena suspend sekali di suspend seminggu, nanti FCA, habis itu kan turun dulu deh baru ngegas lagi. Ini juga mudah-mudahan sih turun dulu baru ngegas gitu. Harusnya seperti itu ya. Biar nanti kena FCA. Kalau ditaikin lagi ya FCA, contohnya ditaikin lagi habis bebas FCA, tiba-tiba ngegas lagi ke atas ya kena FCA lagi. Kena suspend lagi. Coba kenaikannya berapa persen. Nanti teman-teman bisa diukur 100%. Dari bawah ke atas ini berapa persen? 200%, bayangin aja. Udah sekitar 300%, sekarang kalau kita ikan bisa 400% teman-teman. Tapi catatan dari saya sebenarnya bandar lokal masih ada di dalam dan Poren juga masih ada di dalam. Kalau sekarang suspend ya harusnya diturunin sebentar. Nanti mungkin si bandar lokal atau si Poren mau jual di atas ya silahkan aja teman-teman. Itu terserah mereka gitu kan. Tapi target dari saya sebenarnya ini untuk INPC itu sudah tercapai dengan baik ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ada sebentar ini apa ya? DWGL ya kena suspend juga sama ini. Ini udah lama nih dari tanggal 18 November ke sekarang. Aduh. Kita cek dulu deh kalau DWGL ini kan agak panjang banget nih DWGL. DWGL kan
penghentian sementara di tanggal 12 November, 13 juga masih pembukaan. Nah, tepat 15 ya, jarak 2 hari langsung dihentikan lagi. Dan ini adalah pengumumannya ya, tanggal 18 November, karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang sangat signifikan gitu ya. Artinya kenaikannya sangat signifikan ya. DWG, coba perhatikan DWGL ini sebenarnya DWGL ya. Kita lihat DWG 10 tahunan ya. Sejak IPO dia pernah ke harga IPO lagi tahun berapa IPO-nya nih? Tahun 2018 ya. Paling ke setengah IPO ya. Ini seperempat IPO ya, lumayan juga seperempat IPO ya. Dia belum pernah menyatakan diri ke harga tertingginya, berarti standarnya mungkin nanti di angka 260 ya, 250-an ya. Nah, ini kenapa mungkin udah ngebet banget teman-teman untuk naik ke atas, akhirnya dia kena suspend. Ini untuk penurunan aja kita cek dulu ya. Ini untuk kena suspend satu kali ya, langsung di di suspend lagi ya. Dari tanggal 18 November sekarang tanggal udah lumayan lama juga ya ini suspendnya. Tapi belum kena FCA kan, belum teman-teman. Kita cek nih kena, jangan-jangan nanti pengumuman berikutnya harusnya kena FCA nggak nih? Kita cek di sini DWGL. Belum ya, belum, dan janganlah itu. Jangan teman-teman. Nah, biasanya kalau udah ngegas gini ya harusnya secara teori harusnya dia turun dulu ke bawah lah ya. Diturunin ke bawah dulu, nanti kena FCA turun ke bawah bisa ke angka 206. Ya mudah-mudahan habis itu langsung ngegas lah, karena bandar foreign juga sudah mulai masuk ya. Pas di FCA kan dia sudah mulai masuk ya. Jadi bandar foreign masih ada di dalam, cuma lokal yang sudah lumayan ini lokal sini kan, lokal sudah ngejual. Ya, lokal sudah ngejual, jadi teman-teman ini penjualan sedikit teman-teman, penjualan sedikit, cuman peningkatan luar biasa ya. Nah, ini mudah-mudahan sih ini pas keluar dari FCA-nya ya dia harusnya dia akan di FCA-kan dulu gitu kan. Nanti setelah FCA dia akan mudah-mudahan sih ngegas lagi gitu ya. Tapi secara FCA-nya harusnya turun dulu. Secara teori harusnya turun dulu, diturunkan terlebih dahulu. Biar tensinya turun dulu, atau enggak istilahnya sideways lah gitu ya. Tapi jangan ditaikin dulu. Biasanya kalau sudah begitu cenderung dia akan ngegas ke atas. Ya, untuk DWGL ini ya. Satu lagi deh, Suri deh. Suri ya, teman kita Suri ini banyak yang nyakut di Suri, banyak yang nanyain ya. Suri tauladan. Nah, Suri itu teman kita nyangkut di 90, berarti nih 90 ya. Oh, ada sideways sini ya. Ada sideways sini ya. Baik teman-teman, untuk Suri kan saya pernah jelaskan bahwa Suri itu lagi downtrend ya, makanya dipercepat ini untuk down ke bawah ke angka 50-nya. Dia tuh udah niat teman-teman mau ke 50 kan gitu kan. Isunya itu kena PKPU, tapi beritanya sudah ada beritanya. Terus beritanya kan si perusahaannya udah siap untuk membayarnya, tinggal di pengadilan aja gitu ya. Nah, mungkin pada takut ke situ ya, akhirnya mungkin pada ngebuang dulu ya. Nah, untuk perhatikan teman-teman, foreign ternyata kemarin terakhir 1 2 3 nih. Dia cenderung dia ngambil, cuman berhenti pengambilan, dan terakhir dia tanggal 6 Desember dia sudah mulai ngambil ya. AI yang ngambil 81 juta ya. Kalau kita totalkan sama CC sudah ngambil ya. CC sudah masuk lagi teman-teman nih, mudah-mudahan ya. CC jualan teman-teman, jadi jualan sedikit ya. Dia jual 20 beli 27, beli 5.400, jual 602, artinya pembelian lebih besar daripada pengeluaran. Tapi AI ini nguasain ya, dia tidak ngejual, cenderung dia ngebeli terus. Bandar lokal cenderung yang lumayan agak memble ya. Bandar lokal cenderung kayaknya memanfaatkan berita, langsung dia jualan ya. Nah, seperti itu teman-teman, kadang-kadang ya berita seperti itulah teman-teman, berita suka dimanfaatkan ya. Teman-teman kita bukannya pada takut, malah pada ngambil ya. Bagus teman-teman, bagus ya. Kita cek deh dari sini nih, dari pengeluaran tanggal 26 November ya. Semenjak di si bandar lokal ngebuang 26 November. Nah, ada YP yang nguasain. YP cenderung saya pikir 1 juta lot ya. Jadi dibuang sama bandarnya dari sini nih. 26 November dibuang sama bandarnya, tapi ditampung sama YP. Mudah-mudahan YP-nya dari bagian daripada poren teman-teman ya. Poren. YP bagian bandar di luar emiten si Suri ini. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman ya. Mudah-mudahan itu.
Mudah-mudahan ini 1,1 juta lot ini dimanfaatkan sama si YP, dan si YP mudah-mudahan bukan retail yang banyak, tapi bandar di luar daripada Bandar Suri, artinya bandar antar emiten lah. Saya bilang suka bandar antar emiten ya. Jadi dia tidak memegang sebuah emiten, bukan bandar sebuah emitennya. Kan gini teman-teman ya. Ada bandar emiten, artinya bandar yang emang khusus nungguin emitennya. Sama yang paling punya barang pasti si emitennya ya, cuman yang ngegerakinnya, yang naik turunnya pasti bandar di situ teman-teman. Nah, dia nguasain biasanya kalau dipegang sama UAE-nya atau enggak teman-teman UAE-nya lah gitu ya. Biasanya UAE-nya siapa nih? Nanti suka dialihkan lah gitu, suka dialihkan. Nanti mereka lah yang mau ke gocapin, kayak mau ke 100-in, ke 200-in, dan mereka yang istilahnya memegang kendalinya. Selain daripada bandar pemilik emitennya gitu kan. Nah, yang ketiga itu bandar keliling emiten. Kadang-kadang oke, saya tidak pegang emiten tapi saya akan nyicil dikit-dikit. Si bandar istilahnya coba saya tahan sebelah kiri, ngebuang nggak? Oh dibuang, oke diizinin untuk ditampung gitu kan. Coba diangkat deh, kagak diapa-apain nih, 2 hari diangkat, oh kagak diapain, berarti mau nih di berperang sama dia gitu kan. Jadi si istilahnya si barang daripada si bandar pemiliknya dimakan sama si bandar luar masih oke untuk jualan. Tapi kadang-kadang kalau ada yang masuk seperti halnya waktu di Humi, si EP itu bandar EP coba masuk, coba di Humi itu pernah kejadian si EP coba masuk teman-teman. Si EP coba masuk, dihajar sama si Humi itu, ke bawahin. Bret. Masuk lagi sekali lagi, saya dihajar juga ke bawahin. Akhirnya udah si EP nyerah ya, tidak diizinin untuk istilahnya untuk akumulasi ya. Makanya si EP udah keluar. Satu lagi di saham yang XA itu siapa ya? Ada saham yang gocapan juga tuh. Jadi dia akumulasi ini sama dia di harga 5352, saya lupa lagi saya sahamnya. Tiba-tiba tidak diizinin, digencet ke bawah 50, akhirnya dia dengan sendirinya di harga 50 dia ke atas dan keluar teman-teman. Nah, itu salah satu biasanya si bandar istilahnya si bandarnya tidak mengizinkan untuk ditaikin gitu, karena emang mungkin punya apa namanya ya, semacam punya niatan dia nanti naikinnya kapan, dia punya rencana tertentu teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang mau diganggu dan tidak ada yang mengganggu, dan ada yang silahkan sebenarnya saham BP itu teman-teman dipersilahkan itu. Si bandarnya, bandar poren sama lokalnya akumulasi, cuman kalau mau ditaikin sama turun disilahkan, cuman dia kasih batas tertentu. Untuk BP itu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kabar dari saya juga, Suri ini ternyata diambil sama Smart Money ya, sudah mulai ngumpul. Mudah-mudahan bandar lokal sudah ada, Smart Money sudah ada, tinggal tunggu aja daripada bandar Foreign sudah ada akumulasi, bandar lokal cenderung masih buangan. Nah, si Smart Money sudah masuk. Secara rasa tinggal satu lagi si bandar lokalnya akumulasi. Kemarin juga sempat diangkat dikit, mungkin teman-teman sudah pada cut loss enggak? Saya cek nih, udah pada cut loss enggak kemarin kan? Waduh, pada waduh semua kan. tapi nggak ada yang ke atas nih itu. Malah tambah muatan gimana sih ini, katanya kemarin ada sebagian yang katos, ada sebagian yang ambil, tapi lebih banyak yang ambilnya daripada yang katosnya. Bagus teman-teman, bagus. Nah seperti itu teman-teman ya, PD juga sama si PD mungkin ini bukan daripada bagian daripada Suri ya, si YP juga bukan daripada Suri, tapi dia berani untuk ngambil sampai 1 juta lot. Keren. Nah, mudah-mudahan ya si YP yang diizinkan untuk ngambil. Tinggal kita lihat aja. Nanti si YP ini jualannya di harga 50 apa dia di harga tinggi. Kalau dia jual harga tinggi berarti betul dia diizinkan untuk menaikkan harga Suri, atau untuk bukan membantu perang lah, istilahnya perang gitu kan sama si bandar emitennya gitu kan. Kalau dia di malahan cut loss di harga gocap berarti tidak diizinin. Nah, saya teman-teman untuk Suri ya. Selagi ada transaksi tenang aja teman-teman. Ini tinggal satu lagi bandar lokal ngizinin untuk ditaikin lagi karena si bandar poren sudah mulai masuk. Tinggal satu syarat lagi. Sama masuk, bandar poren masuk, bandar lokal juga udah masuk. Biasanya syaratnya udah terpenuhi langsung langsung caw ke atas ya. Oke. Langsung up ke atas. Nah, target saya itu di sini teman-teman. Nah, ini target saya nih. Kita tuh ke bawahin aja lah. Ke deketin aja. Nih. Harusnya ke situ ya. Tapi tidak, itu target tertingginya. Saya itu target tertingginya di sini nih. Nah, ya.
tidak jauh-jauh teman-teman. Ini ada tangga-tangga guys kenaikannya. Nah, silahkan teman-teman, mungkin mudah-mudahan sih yang naik yang di 90 kejemput teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka 111 nih. Jadi teman-teman kalau yang 90 masih kejemput. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman dan selamat berakhir pekan. Sekian dan terima kasih. Kita akan bahas lagi nanti ya setelah video ini tampil. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.